Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aswan dalam rangka pembuatan video review wirausaha dalam mengembangkan komoditi sayuran sistem hidroponik. Kali ini saya menuju di Kabupaten Asmat. Kota ini tidak memiliki lahan pertanian untuk pengembangan komoditas hortikultura khususnya sayuran, sehingga suplai komoditi sayuran berdasarkan Kabupaten Timika dan Kabupaten Maroke. Kali ini kita telah tiba di CV Media Nusantara di Kota Agas, di mana perusahaan ini salah satu yang mengembangkan usaha tani komoditas sayuran di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Kisaran harga sayuran di Asmat 25.000 per kilogram untuk komoditi sawi, bayam, dan kangkung. Sedangkan selada satu pohon itu dapatnya 5.000, sehingga memang sangat prospek untuk dikembangkan. Yang warna hitam ini adalah tempat semai, di mana di atasnya ini kotak-kotak ini adalah tirainya, dan di bawah ini adalah ada rak semai, di mana ini adalah ropur, di mana ini merupakan media semai dan sangat baik sekali. Ropur ini digunakan mulai dari pembibitan sampai pada panen, tidak pernah dilepas dari akar sayuran tersebut. Ini adalah guli hidroponik atau talang. Jarak talang ini jarak antar tanaman yang satu dan lainnya pada saat mulai dari dipindahkan dari persemaian sampai umur 14 hari itu masih jarak 10 cm. Kemudian di atas 14 hari itu sudah menggunakan jarak 15 cm karena daunnya mulai melebar dan rimbun, sehingga terjadi persaingan dalam mendapatkan sinar matahari. Dan kemudian ini adalah tanaman yang sudah berumur 2 minggu, akarnya sudah mulai membesar. Ini tanaman kangkung, dan ini adalah tanaman sawi. Ini sama-sama umurnya sekitar 14 hari, dan umur sawi dan kangkung ini dipanen umur kira-kira sekitar 40 hari. Rekan-rekan semua, di perusahaan ini ada 4 macam komoditi tanaman yang ditanam, yaitu selain sawi dan kangkung ada selada dan bayam. Rekan-rekan semua pasti bertanya-tanya apa yang membedakan antara budidaya hidroponik yang dikembangkan di Asmat dengan di kabupaten lain. Di Kabupaten Asmat ini untuk biaya pembangunan groundhouse saja ini mencapai sekitar 400 jutaan, karena di Asmat ini bangunannya menggunakan kayu dibuat dalam bentuk rumah panggung. Kemudian semua lantai dan tiang umpak itu menggunakan kayu besi, tidak ada kayu lain. Dan kayu besi ini sangat tahan di air sehingga bisa dipakai sampai 10 tahun. Sumber airnya adalah air hujan, karena memang di Kabupaten Asmat ini tidak ada opsi lain selain daripada air hujan, karena kota Asmat ini kota di atas lumpur, dimana kalau air pasang itu semua tergenang, bahkan rumah-rumah itu kurang lebih sekitar 20 cm dari lantai. Yang keempat itu juga harus ada tempat penampungan air cadangan bila sewaktu-waktu tidak turun hujan. Biasanya di perusahaan ini dia menyediakan itu air cadangan itu sekitar 14.000 meter kubik air hujan. Kemudian yang ketiga, tidak ada moda transportasi mobil, yang ada hanya transportasi speed, fiber atau belang, karena memang penghubung antar kampung, kota ke kampung itu hanya menggunakan jalur laut, tidak ada jalur daratnya.
Perusahaan ini sudah berjalan berdiri sejak tahun 2019 bulan Maret, dan saat ini sekitar 2 tahun lebih. Dalam setiap periode panen atau setiap 40 hari memperoleh atau hasil penjualan itu sekitar 42 juta, dan modal secara keseluruhan mulai dari pembuatan greenhouse sampai pada perlengkapan daripada hidroponik ini sekitar menghabiskan dana sekitar 600 juta rupiah. Jumlah karyawan di perusahaan ini ada 4 orang, di mana upahnya dari pembagian hasil mereka mendapatkan 20% dari hasil penjualan. Kalau kita melakukan analisa sekilas tentang perusahaan ini, di mana pengeluarannya atau modal yang dikeluarkan sekitar 600 juta, kemudian pendapatan satu periode panen sekitar 42 juta, di mana gaji karyawan 20% dari 42 berarti kurang lebih sekitar 30-an lebih per periode panen dalam 40 hari. Kalau kita menghitung secara kasat saja, hitung-hitungan, perusahaan ini kembali modal pada 26 bulan atau 27 bulan baru modalnya bisa kembali. Nanti sudah 27 bulan itu baru bisa mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil usaha ini. Dari hasil wawancara saya dengan direktur perusahaan ini, awal mula membangun usaha ini karena dilatar belakangi oleh mahalnya harga sayur di Kabupaten Asmat atau di Agas, sehingga dia berinisiatif untuk mencari jalan keluar, dan awalnya membuat pot-pot dan dengan media pipa, di mana pipa itu dibuat panjang-panjang sekitar 2 meter, kemudian disusun di depan rumah, dan mempelajari cara menanam secara hidroponik ini lewat YouTube, kemudian mencari jalan, membeli perlengkapannya untuk skala kecil untuk dikonsumsi hanya khusus keluarga. Ternyata juga dari hasil itu cukup bagus sehingga berpikir untuk dikembangkan, sehingga pada tahun 2019 itu mulailah dikembangkan usaha ini, dan sampai saat ini hasilnya sudah cukup lumayan, dan modalnya juga sudah kembali. Tinggal kedepannya untuk pengembangan dan akan menambah karyawan, karena di Agas ini sangat prospek untuk sayuran, karena memang kita di sini tidak ada sayuran segar ya, yang karena sayuran itu dari Merauke atau dari Timika dengan jarak tempuh sekitar 36 jam. Kadang menggunakan juga speedboat itu dengan jarak tempuh 8 jam, dan tiba di sini sayuran itu sudah sampai 2 hari baru masuk di kota Agas. Dari persoalan itulah sehingga beliau mengembangkan usaha sayuran hidroponik ini. Bahkan saat ini sedang merencanakan untuk perluasan area greenhouse. Saat ini greenhouse-nya yang satu 20x30, kemudian yang dibangun pertama itu juga sekitar 10x20 meter, dan saat ini masih sementara direncanakan untuk pengembangan, mencari lokasi agar lokasi
tempat pembibitan dan tempat pengembangan itu bisa dipisahkan, tidak satu atau tidak tergabung seperti yang ada saat ini, sehingga ke depan prospeknya lebih teratur dan bisa meningkatkan pendapatan atau hasil setiap periode tanamnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, karena ini adalah pembuatan video perdana yang di-upload di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.